ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan dari kitab Al-Haji sekarang kita sampai sholat istisqa. Sholat istisqa, sholat minta hujan. Sholat minta hujan, sholat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditentukan secara khusus karena itu dibenarkan ibadah seperti ini. Apa maksudnya? Ada tuntunan secara khusus maka dibenarkan. Ibadah itu ada yang ibadah mahdhah, istilah bukan istilah salah tapi diterima aja. Ibadah yang murni ibadah, tidak ada kaitannya dengan sosial. Contohnya apa? Contohnya sholat, contohnya puasa, contohnya baca Quran, tidak ada kaitannya dengan sosial, berbuat baik kepada orang lain, gitu. Nah, sholat dengan berbagai macam sholat yang murni antara yang sholat ini kepada Allah. Dan bahkan hampir semua ibadah meskipun yang ada kaitannya dengan sosial, tapi secara khusus ibadah yang seperti ini itu tidak boleh berharap dunia. Itu tujuan aslinya. Jadi tidak boleh berharap kebaikan kepada Allah dunia dari ibadah seperti ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Sholat malam. Kenapa sholat malam? Supaya dagangnya berhasil. Itu tidak boleh. Sholat malam kenapa? Supaya yang tadi supaya panennya bagus. Puasa dengan khusus kenapa? Supaya dagangnya lancar, supaya panennya bagus. Ya. Baca Quran kenapa? Supaya dagangnya lancar, usahanya berhasil. Intinya beribadah tidak kepada selain Allah, ibadahnya kepada Allah, tapi dasar dan tujuan ibadahnya, dasar itu maksudnya yang mendorong dirinya ibadah, yang mendorong dirinya sholat, yang mendorong dirinya puasa, yang mendorong dirinya baca Quran dan seterusnya. Itu adalah tujuannya tadi itu berharap dunia kepada Allah. Nah itu tidak boleh, tidak boleh. Ya. Itu. Siapa yang ibadahnya kepada Allah itu berharap dunia, ini syirik apa enggak? Tidak ada syirik. Syirik itu kepada selain Allah. Ini kepada Allah. Nah, tapi kalau ibadah seperti ini kepada Allah berharap dunia, maka dijawab oleh Allah, Allah beri secara sempurna di dunia, tidak Allah kurangi sedikit pun, dan
di akhirat tidak dapat apapun kecuali neraka. Padahal ibadah kepada Allah. Allah sudah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang amal solehnya, siapa yang amal solehnya, perbuatan ibadahnya, amal solehnya ini karena dunia dan perhiasannya, bukan ria itu syirik, itu enggak, ini enggak. Ini siapa yang amal solehnya kepada Allah, tapi pendorongnya, tujuannya adalah karena dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami balas secara sempurna amalnya di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan kami kurangi sedikit pun balasannya. Loh, kan berarti seolah-olah itu benar gitu ya. Melakukan begini kepada Allah, tujuannya begini, dibalas oleh Allah sempurna, kan seolah-olah benar. Tapi ternyata di akhir ayat, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini orang-orang yang di akhirat tidak dapat apapun kecuali neraka. Loh, kenapa? Karena ibadah kepada Allah tapi tujuannya untuk dunia. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati. Loh, kalau gitulah tidak boleh doa minta dunia. Loh, doa minta dunia boleh. Bahkan diajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dituntutkan yang umum mencakup semuanya, gitu boleh-boleh. Sakit minta sembuh boleh. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman, boleh. Minta usahanya berhasil boleh. Nah, tapi sholat tujuannya supaya panennya bagus, puasa tujuannya supaya dagangnya laris, itu tidak boleh. Sholat ibadah kepada Allah untuk akhirat, puasa ibadah kepada Allah untuk akhirat, baca Quran ibadah kepada Allah untuk akhirat. Dan ketika kamu dekat kepada Allah, silakan berdoa kepada Allah minta dunia. Dan ketika kondisi dekat, doa itu gampang terkabul. Jadi sholatnya, sholat malamnya, puasa Senin Kemisnya, puasa Daudnya, puasa-puasa yang lain, nah itu untuk supaya mendekatkan diri kepada Allah, takarrub, supaya diberi kebaikan akhirat, supaya diridhoi oleh Allah. Dan sesungguhnya orang yang betul-betul ibadahnya untuk akhirat itu dekat kepada Allah. Dan ketika kamu dekat kepada Allah, kamu minta dunia boleh, dan bahkan tidak sekedar boleh, karena dekat kepada Allah, permohonan itu gampang terkabul. Jadi karena itu sholatnya untuk akhirat, ketika sujud, ketika salat, setelah sholat, silakan minta dunia. Silakan, tapi kalau minta dunia jangan sampai lupa minta akhirat. Nah itu. Nah, bahkan salah satu ayat yang semisal dengan tadi kan pemberitahuan siapa yang amal solehnya karena dunia dan perhiasannya dibalas oleh Allah sempurna di dunia karena tujuannya dunia, tidak dikurangi sedikit pun. Mereka itu tidak dapat kebaikan apapun, bahkan dapat jalan neraka. Lalu ada ayat yang pembahasannya satu bab, tapi redaksinya dan keadaannya lain, yaitu orang tatkala sedang haji. Sedang haji itu ibadah sangat agung, dan sampai sekarang orang sedang haji itu merasa dekat kepada Allah. Dan sampai sekarang orang haji itu secara umum meninggalkan negerinya atau tempat tinggalnya, meninggalkan kerjaannya, meninggalkan keluarganya, dan biayanya besar untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Dan secara umum mendapatkan ibadah yang bagus dibandingkan dengan negara
di negerinya. Gitu. Meskipun begitu Allah mengingatkan, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara orang yang haji itu ada yang doanya hanya, ya Allah berikan kebaikan dunia. Mereka tidak mendapatkan kebaikan akhirat apapun. Padahal sedang haji, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerjaannya. Biayanya besar untuk ibadah kepada Allah, berada di tanah suci dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan ihram. Doa kayak gitu diancam, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati. Doanya hanya minta dunia, diancam pada kebaikan apapun di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka orang-orang yang haji itu ada yang berdoa, ya Allah berikan dunia yang baik, berikan akhirat yang baik, lindungi dari neraka. Itu orang yang diuji. Nah, karena itu salah satu faedahnya, minta dunia boleh, ketika minta dunia jangan lupa minta akhirat. Nah, walaupun apabila tadi itu sholat istisqa terus kita awali, aslinya ibadah sholat, baca Quran, puasa itu tidak boleh terhadap dunia. Nah ini sholat kalau kita hujan. Nah ini tuntunan secara khusus ketika masa kemarau panjang, panas, ya, diajarkan sholat minta. Adapun asli dari ibadah seperti ini adalah untuk akhirat, dunia itu silakan berdoa. Jadi untuk mendapatkan dunia itu ikhtiar dan doa. Ikhtiar, usaha zahir seperti mungkin panen, menanam, lalu berdoa, ya Allah tumbuhkan dengan baik, ya Allah jadikan tanah dengan baik. Ikhtiar dan doa itu untuk mendapatkan dunia. Sholat itu untuk akhirat. Nah ini sholat tapi minta hujan, ini tuntunan khusus. Ngapain keluar semua ke lapangan untuk sholat istisqa, sholat dalam rangka minta hujan kepada Allah, ditunjukkan secara khusus, maka tidak apa-apa. Nah, apabila hujan sangat lama tidak turun dan tanah menjadi gersang, maka dianjurkan kaum muslimin pergi ke tanah lapang untuk menunaikan sholat istisqa 2 rakaat dipimpin oleh seorang imam. Ada faedah di sini, kemarau panjang, cuacanya sangat panas. Ya. Karena kalau hujan lama tidak turun tapi cuacanya dingin segar, ya tidak perlu minta hujan ya. Ngapain minta hujan? Air banyak, cuacanya dingin segar. Kalau hujan tidak apa-apa. Nah, jadi kemarau panjang ya. Dan bumi menjadi gersang. Bumi gersang bagaimana? Air sangat berkurang, pohon-pohon banyak yang kering, yang nanam menjadi sulit. Nah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dianjurkan ke tanah lapang. Berarti sholat istisqa itu di tanah lapang. Tidak ada sholat istisqa di masjid. Nah ini untuk menunaikan sholat 2 rakaat, sholat istisqa itu 2 rakaat. Dipimpin oleh imam, sholat istisqa itu bukan sendiri tapi jamaah dipimpin oleh imam. Memperbanyak doa dan istighfar, dan dalam rangka sholat istisqa ini, baik sebelum sholat maupun waktu sholat maupun setelah sholat, dianjurkan memperbanyak doa dan
istighfar. Kenapa doa? Mohon kepada Allah. Kenapa istighfar? Karena Allah memberitahukan tatkala Allah menahan turunnya hujan itu karena kedurhakaan hamba. Nah, kalau hamba itu akhirnya betul-betul beristighfar dan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah karuniakan berbagai hal. Salah satunya adalah Allah turunkan hujan. Karena itu Nabi Nuh dalam mendakwakan kepada umatnya, faqultu, maka saya sampaikan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalau kalian minta ampun, kalian diampuni. Kalau kalian istighfar kepada Allah, kalian diampuni. Bahkan tidak sekedar diampuni, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan mengirimkan pada langit itu awan, terus akhirnya menghujani kalian dengan hujan yang melimpah, yang deras. Nah, karena itu banyak doa dan banyak istighfar, dan memutar selendangnya yang asalnya sebelah kanan diletakkan ke sebelah kiri. Nah, karena Rasulullah melakukan begitu, maka kita disunahkan itu. Ngapain kok itu? Tidak tahu, tapi ini tuntunan Rasul. Rasul melakukan itu. Seperti mencium hajar aswad, tawaf, terus kalau bisa mencium hajar aswad. Nah, itu banyak orang-orang sekarang yang tersesat di dalam bab ini. Sesungguhnya mencium hajar aswad itu adalah sunnah Rasul. Melakukan sunnah itu kebaikan, berharap pahala dari Allah itu aja. Nah, jadi itu karena itu Khalifah Umar radhiyallahu anhu tatkala memimpin jamaah kemudian tawaf lalu mencium, lalu berkata, diketahui dan didengar oleh banyak orang, ini la a'lamu annaki hajar, sungguh la a'lamu annaka hajar, sungguh aku benar-benar tahu kamu adalah batu, la tadurru wa la tanfa', kamu wahai batu hajar aswad, dan bisa memberi manfaat dan bisa memberi madarat. Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqbalaka maqbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW waktu doa begini mencium, aku tidak akan mencium. Lah aku mencium ini semata-mata karena ikut Rasulullah. Tidak pakai wah, alhamdulillah, tenang. Kenapa? Sudah dapat aswad. Orang sekarang masya Allah bahkan sampai bayar. 300 rial, 100 1 juta 200, 250 rial 1 juta. Bayar ke siapa? Bayar ke pejabat, terus nanti dikasih jalan, enggak. Bayar ke pungli atau ke joki, terus jokinya di mana? Terus dari orang lain. Semua Nah, kalau sholat istisqa pakai surban, doa, istighfar, terus dibuka. Ya, tapi kalau surbannya sedikit ya, kalau dibuka dibalik nanti sama dengan seperti diputar, yang kanan jadi yang kiri, tapi yang belakang tidak jadi depan. Kalau diputar yang belakang jadi depan, nanti tutupi mukanya. Surbannya kan biasanya depannya kan kosong, kanan kiri ada ujungnya, belakang ada ujungnya kan gitu ya. Nah, kalau diputar nanti yang depan, yang belakang jadi depan, tutupi mukanya. Kan dibalik juga, jadi yang belakang tutup belakang, tapi yang kanan jadi yang kiri. Nah, An Abbad bin
Tamimi min an'amihi Abdullah bin Zaid qala dari Abbad bin Tamim dari pamannya Abdullah bin Zaid yang berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila musalla. Rasulullah SAW pergi ke musola. Musola di dalam hadis itu tanah lapang yang biasa dipakai sholat oleh Rasulullah dan para sahabat untuk sholat-sholat umum, sholat hari raya, sholat jenazah, sholat istisqa, sholat itu. Jadi musola adalah tanah lapang yang kalau sholat tidak di masjid jamaah rami itu sholatnya di situ. Itu disebut dengan musola. Adapun masjid yang seperti kita ini untuk sholat 5 waktu itu untuk Jumatan itu masjid di zaman Nabi namanya juga masjid tapi masjid jami. Nah, musola di zaman kita ini tempat sholat banyak yang wakaf juga, tapi kenapa disebut musola di zaman kita, di negeri kita? Karena tidak dipakai Jumatan, misalnya gitu ya. Kadang-kadang sholat 5 waktu belum tentu ada. Di zaman Nabi banyak musola-musola itu, tapi di zaman Nabi namanya Masjidul Hayy, masjid kampung. Masjid kampung. Masjidnya yang dipakai Jumatan, 5 waktu ada di situ, itu disebut masjid jami. Nah, itu ya, jadi masjid di zaman kita, di zaman Nabi namanya masjid jami. Berarti gitu saja. Kan masjid kita ini kan sholat 5 waktu Jumatan kan gitu. Masjid di zaman kita, di zaman Nabi disebut masjid jami. Musola di negeri kita di zaman Nabi disebut Masjidul Hayy. Nah, ya di zaman kita tidak ada, yaitu lapangan yang hampir selalu dipakai sholat dan tidak dipakai yang lain kecuali apabila ada hajat yang sangat tinggi. Tidak dipakai yang lain. Jadi lahan ini disiapkan terus dipakai apa? Tidak dipakai apa-apa kecuali dipakai sholat. Seandainya ada yang penting, ada waktu sosial gitu, nah nggak apa-apa di situ. Kumpul mau berangkat perang, nah di situ jadi itu. Nah itu disebut dengan musola. Nah jadi istilah di zaman Nabi, zaman sekarang yang berbeda itu harus dipahami. Karena itu berkala di sini Rasulullah SAW keluar ke musola, maksudnya ke tanah lapang yang biasa dipakai sholat hari raya, sholat istisqa. Yastasqi untuk apa? Untuk sholat istisqa. Wastaqbalal qiblah, menghadap qiblat. Fasholla rakaataini, melakukan sholat 2 rakaat. Wa qala baridaahu, dan membalik selendangnya atau sorbannya. Qala Sufyan fa akhbarani al-Mas'udi an Abi Bakrin qala, Al-Mas'udi memberitahu kepadaku, Al-Mas'udi sendiri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ja'ala al-yamina 'ala shimal, menjadikan yang bagian yang kanan menjadi yang kiri. Berarti sebaliknya yang kiri menjadi yang kanan. Tu'anhu, dan juga masih dari Abbad Ibnu Tamim. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari pamannya yaitu Abdullah bin Zaid. Dia berkata, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama kharaja yastasqi, tatkala keluar ke tempat sholat untuk sholat istisqa, qala, berkata, fahawwala ilan nasi dhahrahu, maka menghadapkan punggungnya kepada manusia atau membalikkan punggungnya kepada manusia. Apa maksudnya? Asalnya menghadap kepada para sahabat terus berbalik menghadap kiblat. Ya. Wastaqbalal qiblah, yaitu menghadap kiblat lalu berdoa. Tsumma hawwala rida, lalu merubah atau memutar selendangnya. Tsumma shallala raka'ataini, lalu sholat 2 rakaat. Jahara fihi ma bil qira'ah. Jahara
menjaharkan, mengeraskan dalam 2 rakaat itu bacaannya, mengeraskan bacaannya dalam 2 rakaat. Maksudnya Fatihahnya keras, baca suratnya juga keras. Kesimpulannya, apabila kemarau panjang disunnahkan untuk sholat istisqa. Sholat istisqa itu berjamaah, sholat istisqa itu di lapangan, sholat istisqa itu ketika kemarau panjang, tadi ya. Dan diperintah banyak berdoa, banyak istighfar, dan diperintah membalikkan surbannya bagi yang pakai surban. Sebelum kita lanjutkan, kalau yang mau ditanyakan sama Ustaz, bagaimana kalau ketinggalan? Ya udah ketinggalan, ya, nggak apa-apa. Berarti terlambat, tinggal doa aja. Nggak salah, nggak apa-apa sunnah, dan tidak ada tuntunan sholat istiqomah sendiri. Tinggal ya udah doa waktunya pulang. Tapi apabila ketinggalannya itu masih menjumpai sholatnya imam ketinggalan 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat, tapi masih menjumpai sebagian amalan sholat, maka melanjutkan seperti orang ketinggalan sholat biasa. Tata cara sholatnya dari takbir sampai salam tidak ada perbedaan. Seperti sholat Jumat itu saja. Bacaannya jahar, keras, 2 rakaat. Mau kalau ada yang mau ditanyakan? Itu boleh semua mengikuti jamaah laki perempuan? Boleh, perempuan ikut apabila tempatnya ada dan tidak menimbulkan fitnah. Di dalam hadis sholat istisqa insya Allah tidak disebutkan, tapi ibadah yang seperti ini gitu, seperti ibadah di lapangan, tidak kayak hari raya itu lagi perempuan. Jadi insya Allah tidak. Doanya tidak ada riwayat doanya dibina banda. Adapun apabila setelah sholat kemudian disampaikan tausiah, boleh ada tausiah, boleh tidak ada gitu ya. Nah, ketika ada tausiahnya, nah maka terus berdoa, maka jamaah mengaminkan. Kalau sholat gerhana jelas Rasulullah setelah sholat kemudian khutbah, tapi tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi rukunnya sholat gerhana sebagaimana khutbah Jumat itu rukunnya Jumatan. Rukunnya Jumatan. Nah, kalau sholat gerhana seperti khutbah hari raya itu tidak menjadi rukunnya sholat hari raya. Karena itu orang yang ikut sholat hari raya setelah sholat terus langsung pergi, itu dia yang meninggalkan sunnahnya mendengarkan khutbah, itu aja. Nah, itu seandainya setelah sholat hari raya imamnya berhalangan, entah akhirnya tidak tahan mau ke belakang, terus akhirnya nggak ada yang ganti, tidak, terus akhirnya mungkin perutnya sakit, terus akhirnya nggak ada khutbah setelah sholat hari raya, seandainya gitu ya, tidak apa-apa, sah seperti sholat aja. Tapi kalau Jumatan tidak, Jumatan khutbah itu rangkaian dari ibadah Jumatan. Nah itu bedanya. Nah, Ustaz, itu tadi kan tadi disampaikan sama Ustaz bahwa ibadah itu hanya mengharapkan urusan akhirat, bukan urusan dunia itu, sholat, puasa, haji dan sebagainya. Tapi kalau di dalam hadis itu yang disampaikan Rasulullah ketika ada masalah, sholat gimana Ustaz? Kalau masalah kan bisa masalah dunia dan sebagainya. Jadi
apa namanya, ketika orang itu bingung gitu ya, kemudian ngambil air wudhu kemudian sholat. Nah itu terus bagaimana itu? Nah jadi apabila hal yang seperti itu, maka itu Allah alam bisa digabung kalau tidak tetap dengan pemahaman yang awal. Jadi bagaimana? Ketika Rasulullah SAW bingung atau menghadapi masalah berat, nah lalu lalu ambil air wudhu, kalau belumnya wudhu itu kemudian sholat. Sholatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, takarrub kepada Allah SWT, dan dengan dekatnya kepada Allah, maka Allah SWT itu akan memberikan ketenangan, ketentraman, dan selesai dari masalah itu kalau berpatokan dengan pemahaman yang awal. Kalau berpatokan dengan pemahaman yang tidak awal, itu kan bingung. Aku menghadapi masalah dunia, terus sholat. Ya kalau gitu bahasnya itu ada tuntunannya. Seperti sholat istisqa, sholat minta hujan, ada tuntunannya. Nah, yang tidak ada tuntunannya secara khusus, tidak boleh ibadah seperti sholat, seperti baca Quran, seperti puasa, tujuannya, pendorongnya itu minta dunia. Dunia doa, silahkan berdoa. Waktu sujud, waktu sholat boleh, tapi sholatnya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kebaikan akhirat. Kalau ada tuntunannya khusus, untuk kayak begini diberitahu, nah maka tidak apa-apa, kenapa? Karena ada tuntunannya khusus. Nah, ada lagi yang lain. Berarti kalau kita menghadapi masalah terus bingung itu, kita sholat, jawabannya iya. Itu minta dunia atau minta akhirat? Pemahamannya tadi itu aslinya minta dekat kepada Allah dan minta akhirat, dengan dekat kepada Allah, Allah beri kebaikan, gitu ya. Atau kalau pemahamannya itu namanya minta dunia, tidak apa-apa, ada tuntunannya secara khusus bahwa Rasulullah kalau bingung, kalau menghadapi masalah yang sangat berat, sangat rumit, Rasulullah meringankan dengan salat. Nah, ada tuntunannya. Seperti tadi tidak boleh minta dunia, kalau sholat istisqa minta hujan lah, kepentingan dunia. Ada tentu tuntunannya. Yang tidak ada tuntunannya, ibadah seperti sholat, seperti baca Quran, seperti puasa, yang tidak ada tuntunannya secara khusus, maka tidak boleh melakukan ibadah itu tujuannya untuk dunia. Kenapa? Karena Allah berfirman seperti ini. Nah, ini jadi puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 bulan Komariah, tanggal bulan 13, 14, 15 tanggal bulan, atau kalau pakai bahasa Arab bulan Komariah gitu ya. Nah, terus jatuh hari Senin diantaranya, atau diantaranya jatuh hari Kamis. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, atau Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya yang terakhir. Apa boleh dengan niat double? Apa boleh dengan niat double? Gitu. Yang menjaga puasa Senin Kamis dan juga di samping puasa Senin Kamis puasa Ayyamul Bid, maka yang paling bagus niatnya double. Yang paling bagus niatnya double. Jadi, ini Senin saya ya puasa Senin, ya puasa Ayyamul Bid.
besok puasa ayam bid, besok lagi pada itu. Atau Selasa Rabu Kamis, Selasa puasa ayam bid, Rabu ayam bid, Kamis puasa Senin dan Senin Kamis puasa Kamis dan ayam bid. Itu yang paling bagus. Adapun yang hanya menjaga salah satu, kalau dia ini hampir tidak pernah, hampir ya, sekali toh bisa jadi sebulan sekali, bisa jadi 2 bulan hanya sekali puasa Senin atau Kamis. Tapi kalau yang mulbid dia jaga terus, misalnya gitu. Tapi kalau yang mulbid kadang dengan Senin atau kadang dengan Kamis, ya, niat double boleh apa enggak? Ada 3 pemahaman ulama, ada yang mengatakan boleh dan termasuk baik. Padahal dia hanya menjaga salah satu. Wah, kebetulan pilihannya jaganya cuma 3. Wah, kebetulan Senin, berarti saya ya yang mulbid dan itu memang dia jaga dan juga dia puasa Senin. Dan kebetulan Senin ada pendapat seperti itu. Dan ada pendapat ulama yang enggak, Anda tidak orang yang menjaga itu apa ya? Buktinya kalau tidak ayam mulbid Senin Anda tidak itu. Dan tidak ada dalil langsung niat double itu tidak ada. Dan yang ketiga ada dalilnya. Yang ketiga dalilnya. Sesungguhnya Allah Maha Tahu. Wah, ini jaga ayam mulbid dan jaga puasa Senin Kamis, atau ini hanya ayam mulbid toh, dan itu Allah Maha Tahu, gitu. Allah Maha Tahu apa? Sesungguhnya Anda tidak puasa Senin, Anda hanya puasa ayam mulbid. Ada dalam itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Sesungguhnya orang yang menjaga amal tatkala dia berhalangan secara syar'i, dia kan akhirnya tidak niat dan tidak melakukan dan juga tidak muncul niat, tidak muncul niat, tapi diberi pahala oleh Allah sebagaimana biasanya. Nah, karena itu meskipun dia nggak memunculkan niat, ini niatnya 1 atau niatnya 2, sesungguhnya orang itu mengamalkan dua-duanya. Ya. Jadi dia menjaga Senin, terus ini dia juga menjaga 3 hari. Gitu. Nah, besok ini puasa Senin atau puasa ayam mulbid. Yang penting puasa Senin itu, maka sesungguhnya di hadapan Allah dia puasa dua-duanya. Dia puasa dua-duanya. Meskipun wah ini lebih kuat Seninnya atau juga di hadapan Allah dia puasa dua-duanya. Kenapa? Karena ada hadis orang yang bisa melakukan terus halangan syar'i tidak melakukan maka diberi pahala seperti dia melakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti wanita yang menjaga puasa Senin Kamis tatkala datang bulan, datang bulan dia nggak puasa tetap diberi pahala puasa, padahal dalam hatinya itu nggak puasa, nggak sholat kok, maksudnya datang bulan. Nah itu jelas-jelas nggak menunjukkan niat. Datang bulan kok wajib aja nggak apa lagi. Nah tapi itu diberi pahala seperti dia melakukan. Nah wajib dan sunnah tidak bisa jadi satu. Wajib dan sunnah tidak bisa jadi satu. Nah karena itu kalau niatnya adalah qadha Ramadan tidak bisa digandeng dengan puasa sunnah apapun.
apakah sholat istisqa ada anjuran untuk atau diumumkan kepada jamaah? Jawabannya kalau hadis tidak ada, tapi pemahaman ulama iya. Kenapa? Karena sholat istisqa itu tidak bisa diketahui oleh individu. Kenapa? Karena tidak ada sholat istisqa sendirian. Karena itu ide sholat istisqa itu bisa dari siapapun, tapi keputusan itu ada pada imam, gitu ya. Nah, karena itu kalau imam mengadakan lalu nggak memberitahukan, nanti banyak yang tidak hadir. Nah, dari itu. Nah, Rasulullah SAW kok tidak mengumumkan? Nah, tidak ada riwayat. Bisa jadi ketika itu para sahabat sedang berkumpul. Kenapa? Karena cuaca sangat panas, tidak ada aktivitas. Akhirnya di rumah ya nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dekat dengan Rasulullah. Bisa jadi begitu. Nah, karena itu ketika Rasulullah keluar banyak yang tahu. Untuk akhirnya ikut, ternyata para sahabat banyak. Nah, dari mana para sahabat tahu banyak? Bisa jadi diumumkan, hanya saja tidak disampaikan. Bisa jadi tidak diumumkan, tapi ketika itu para sahabat sedang kumpul banyak. Intinya bahwa sholat istisqanya Rasulullah SAW tidak ada riwayat Rasulullah mengumandangkan besok atau nanti setelah zuhur, nanti itu tidak ada. Ya. Sholat istisqa itu tidak ada pengumuman, tapi kenyataannya hadis sholat istisqa Rasulullah dengan banyak para sahabat. Dan kalau tidak dikasih tahu, dari mana tahu? Nggak boleh sendiri-sendiri, ya. Nah, terus kemarau itu nggak satu hari kok, kemarau itu berhari-hari. Sekarang sholat istisqa apa enggak? Imamnya nggak ada pengumuman kok, kan nggak tahu. Besok sholat istisqa apa enggak? Nggak ada, kan nggak tahu ya akhirnya. Nah, kita datang ke imam, ternyata enggak. Nah, repot tadi ya. Nah, jadi dari situ akhirnya ulama menjelaskan tidak apa-apa sholat istisqa itu diumumkan. Kita Ahad besok setelah sholat zuhur kita atau akan diadakan sholat istisqa di lapangan besar, gitu ya, diumumkan. Nah, itu tidak apa-apa. Kenapa kok enggak? Misalnya Jumat kok enggak langsung Jumat kok enggak? Nah, bisa jadi memilih hari itu karena apa? Karena hari libur atau hari itu pas kumpulnya banyak orang. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Karena itu tadi itu ya, sholat istisqa itu bersama imam. Nah, kalau imam itu gampangannya, wah kalau urusan ibadah imam yang di daerah kita ya imam masjid, misalnya gitu ya. Ya nggak apa-apa, misalnya masjid Istiqlal atau masjid apa, ya, atau perumahan besar terus punya lapangan juga, nah, terus di itu tidak apa-apa. Tapi kalau imam itu misalnya kayak sampai sekarang ini, misalnya kayak di Madinah itu, kota Madinah atau Mekah. Madinah itu ada gubernur Madinah sendiri, Mekah ada gubernur Mekah sendiri ya. Ya kayak ini Jawa Timur, tapi Madinah itu nggak seluas Jawa Timur, bahkan tidak seluas Surabaya. Madinah itu tidak seluas Surabaya, tapi nanti ada kota-kota kecil gitu. Kalau kita itu misalnya itu gubernurnya ikut Madinah, jadi itu. Tapi Madinahnya sendiri itu nggak sebesar Surabaya kecil, gitu. Bahkan nggak sebesar Gresik. Padahal Gresik itu nggak ada separuhnya Surabaya, maksudnya kotanya. Nah, sebentar ya. Nah, jadi kalau ada daerah kayak gitu yang ibadah-ibadah umum itu di tangan imam, maka yang memutuskan itu bukan imam masjid, meskipun masjid, tapi imam gubernur tadi. Kenapa? Karena gubernur sendiri menjalankan syariat.
Nah kalau di Indonesia, enggak, di Indonesia ini kalau seandainya perumahan besar masjidnya satu sudah cukup ketua takmir atau imam yang di masjid itu terus disetujui, akhirnya diumumkan bahwa pengurus masjid perumahan ini ya, besok akan mengadakan diumumkan kepada warga semuanya yang tidak berhalangan untuk hadir ke lapangan. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, jadi imam di zaman Nabi langsung Rasulullah SAW. Nah, tapi di zaman Khulafaur Rasyidin ya itu sudah menyebar luas. Nah, khalifahnya Abu Bakar, khalifahnya Umar radhiyallahu anhu, sholat di Madinah boleh, di Mekah boleh, di Taif boleh, karena para sudah jauh-jauh. Nah, pemimpin daerah itu yang jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, gimana? Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya, hadis itu ya. La taj'alu buyutakum qubura wa la taj'al qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Kebanyakan ulama Ahlus Sunnah menunjukkan maknanya yang dimaksud hadis ini, jangan kau jadikan rumahmu itu kosong dari ibadah. Kuburan itu bukan tempat ibadah. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, tidak ada ibadah di dalam rumah. Maksudnya begitu. Itu kebanyakan ulama Ahlussunnah memaknai hadis itu maksudnya seperti itu, menunjukkan maksud seperti itu. La taj'al buyutakum qubura, kamu jangan menjadikan rumahmu sebagai kuburan. Yang dimaksud bukan kalau kamu mati jangan kamu kubur di rumahmu. Tapi yang dimaksud hadis ini, ibadahlah di rumah. Jangan sampai rumahmu itu kosong dari ibadah. Sholat sunnah di rumah, wanita sholat di rumah, baca Quran di rumah, sholat malam di rumah, sholat duha, nah itu di rumah. Nah kalau rumah nggak ditempati ibadah itu seperti kuburan. Itu satu. Yang kedua, meskipun bab lain tidak termasuk kebaikan, tidak baik mengubur jenazah di rumah. Tidak baik, tidak dibenarkan mengubur jenazah. Hadis ini tadi kan bukan maknanya ya, tapi hadis ini juga menguatkan. Hadis ini juga menguatkan bahwa lo ini nggak boleh lo mengubur di rumah, itu jadi penguat juga. Nah ini. Baca Quran di kuburan nggak ada tuntunannya, nggak gampangnya deklarasi awal Islam nggak boleh baca Quran di kuburan. Baca Quran itu ibadah, kuburan tidak untuk ibadah. Kuburan hanya untuk ibadah khusus. Apa ibadah khusus? Mengubur, ya. Terus doa setelah mengubur. Nah, jadi kan itu apa? Dan orang yang mau sholat jenazah ketinggalan atau mau ikut sholat jenazah berhalangan syar'i, terus tidak bisa sholat jenazah sebelum dikubur, nah itu boleh datang ke kuburannya untuk sholat jenazah. Khusus bagi yang ingin sholat jenazah pada waktunya, tapi ada halangan syar'i atau ketinggalan. Adapun begini, waktu tetangga saya meninggal nanti disolati jam 10, ya, terus langsung dikubur. Lah, saya ngantor ya. Saya nanti zuhur aja atau
jam 4 saja setelah pulang kerja saya datang ke kuburannya untuk tidak boleh. Kenapa? Karena pada waktu sholat di rumah Anda dengan sengaja tidak ikut sholat. Yang boleh datang ke kuburannya untuk sholat jenazah sendirian, 2 orang, 3 orang, berapa orang itu misalnya begini. Siswa jam 10 terus ada yang berangkat dari kantor atau dari tetangga desa atau apa itu datang, loh sudah jalan Pak jenazahnya, sudah berangkat ya. Nah, akhirnya ikut ke jenazah, ikut ke kuburan. Setelah itu mereka sudah selesai kubur, orang yang ketinggalan tadi boleh sholat di kuburan. Atau wah saya cepet-cepet cari tiket pesawat, tiket kereta, kemana? Ke Surabaya karena saudara atau orang tua atau kerabat meninggal, untuk mensolati untuk ini. Sampai di sini, wah sudah selesai dikubur, tidak apa-apa datang ke kuburannya. Kenapa? Karena dia tidak dalam rangka meninggalkan, maunya datang tapi sarannya seperti itu bisa. Nah, adapun ibadah-ibadah yang tidak dituntunkan di kuburan tidak boleh dilakukan ibadah itu di kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat untuk baca Quran. Nah, kalau kita mendoakan, kalau kita kayak sekarang ini ziarah kubur untuk mendoakan ahli kubur itu salah. Mau kemana Pak? Oh ziarah kubur. Untuk apa? Untuk mendoakan ahli kubur, untuk mendoakan orang tua, kakak, bapak, nenek. Ziarah kubur untuk mendoakan itu salah. Salah. Lah yang betul ziarah kubur untuk mengingat mati, bahwa saya nanti juga akan mati. Disunahkan itu. Nah, itu yang betul. Dan nanti kalau sudah di kuburan, boleh Anda berdoa, doa untuk diri Anda, doa untuk ahli kubur boleh. Adapun keberangkatan mau ziarah kubur tujuannya adalah untuk mengingat. Nah, itu tuntunan dalam Islam seperti itu ya. Kalau orang nggak belajar, ya kubur untuk doakan nggak boleh. Untuk doakan bapak doakan itu nggak boleh. Nantilah kayak gitu. Nah, Anda salah. Ziarah kubur untuk mengingat mati, ziarah kubur orang tua, bapak saya sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi beramal, dan saya datang ke kuburan supaya ingat mati, nanti di kuburan mendoakan dan memohonkan ampun untuk bapak ibu. Tapi keberangkatan itu adalah. Nah sekarang kalau tidak dalam rangka untuk mengingat mati, nah, memohonkan ampun untuk orang tua lebih bagus mana, di kuburan sama di Masjidil Haram? Masjidil Haram. Dilipatkan 100.000 kali, ya. Lebih bagus mana dengan di Masjid Nabawi? Lebih bagus mana dengan di Masjid kita? Nah ini. Nah jadi itu. Dan orang yang doakan orang tua itu kalau ke kuburan bisa-bisa nanti kalau di masjid, kalau di rumah tidak mendoakan dan tidak memohonkan ampun orang tua. Nah kita berusaha setiap zikir, setelah zikir terus zikir setelah selesai terus kita doa. Hendaknya salah satu dari doa yang kita panjatkan adalah doa memohonkan kebaikan atau memohonkan ampun untuk kedua orang tua. Kenapa? Berbakti kepada orang tua setelah mati yang paling gampang dan termasuk yang sangat bagus adalah mendoakan dan memohonkan ampun untuk orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.